Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona dan Reni, jumpa lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Nah, hari ini kita masih ada di Bumi Sajoli. Bumi Sajoli ini bisa dipesan lewat Airbnb, namanya Bumi Sajoli. Tempat ini kalau ada yang mau staycation atau liburan dari luar kota, tempat ini sangat tepat sesuai dengan tagline-nya, The Best Place to Relax and Enjoy Bandung. Alamatnya di Situ Cileunca nomor 29. Tempatnya nyaman. Saya juga dari tempat bercerita Mona dan Reni mewakili mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat saya, sahabat SMA saya yang meminjamkan tempat ini buat kami. Pokoknya harganya affordable, tempatnya nyaman, besar, dan terletak di pusat kota. Jangan lupa kalau ke Bandung, ke Bumi Sajoli, Situ Cileunca nomor 29. Hari ini kita akan kedatangan 2 orang tamu, orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Yang akan dibahas hari ini adalah tentang sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi nantikan kami sesaat lagi. Halo sahabat tempat bercerita Mona Reni, kembali lagi kita bertemu di tempat bercerita Mona dan Reni. Kali ini saya kedatangan 2 orang tamu yang sebelumnya sudah pernah hadir di tempat ini. Adit, orang tua dari Keandra, Down Syndrome, umur 9 tahun, dan Teh Rina aja lah ya. ibu dari anak Down Syndrome juga bernama Syakil, umur 11 tahun. Nah, kali ini kita akan membahas topiknya agak sedikit lebih serius dari bincang-bincang sebelumnya. Kali ini kami akan membahas tentang sekolah, tentang pendidikan. Nah, Keandra dan Syakil ini sempat bersekolah di satu sekolah yang sama. Nah, kan kita sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus ya, apapun lah, memilih sekolah itu kan gampang-gampang susah. Enggak gampang-gampang susah sih, sebetulnya susah. Jadi kalau di anak-anak reguler, kami orang tua bisa punya banyak pilihan. Gue pengennya sekolah yang itu buat anak gue. Kalau anak berkebutuhan khusus ini, kita kadang-kadang ya yang ada aja lah gitu. Tapi memang makin kesini kita bisa mempunyai beberapa pilihan, mau di sekolah khusus atau di sekolah inklusi. Nah, Adit dulu, pada saat mencarikan sekolah untuk Keandra, apa yang ada di pikiran Adit? Nama sekolahnya nggak usah disebut ya. Menghormati nama. Mangga, mau disebut Ya, mangga kan bukan maksudnya saya ya. ini pengalaman kita ya, pengalaman pribadi, pengalaman Teh Rina juga. Ya, mungkin tidak bisa mewakili pengalaman semua Keseluruhan ya. Orang tua murid yang sekolahnya di tempat yang sama. Jadi supaya nanti nggak dipidana terkena undang-undang. Tapi teh sebelum masuk ke situ kayaknya ada baiknya juga kita bedah sedikit ya. Karena kan yang namanya pendidikan ini adalah salah satu tanggung jawab negara ya. Artinya negara itu punya tanggung jawab untuk memastikan semua warganya tanpa ada diskriminasi mendapatkan pendidikan. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus pahami bahwa sebelum kita masuk ke permasalahan anak dengan berkebutuhan khusus, masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan pendidikan. Itu yang kedua konteksnya ya. Jadi biar paham gitu, nanti kita ketika diskusi kenapa sih ini ada masalah ini, kenapa ini seperti ini, kita kembali lagi ke konteksnya gitu, bahwa PR yang harus dikerjakan itu banyak, bukan hanya di sekolah yang kami karena kami bersekolah di sana saja. Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya dari sisi undang-undang itu sudah jelas peraturannya. Salah satunya itu ada beberapa ya undang-undang yang memayungi, yang sebenarnya seharusnya ini negara udah punya instrumen hukumnya yang melindungi hak dari anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya Down Syndrome saja, tapi semua yang masuk ke dalam kategori itu sesuai definisi yang ada di undang-undang.
Yang satunya itu ada satu pasal di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di mana di situ menyebutkan anak yang memiliki cacat fisik, mental, itu berhak untuk mendapatkan, salah satunya adalah hak untuk pendidikan, di mana di situ juga disebut bahwa biayanya itu ditanggung oleh negara. Artinya di sini negara punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar gitu untuk mendapatkan pendidikan itu. Ditambah lagi juga ada undang-undangnya, coba saya lihat biar nggak salah ya ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini disebut bilang warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Turunannya ini jadi SLB. Ya. Itu undang-undang yang memayungi SLB. Tapi di pasal 32 di undang-undang yang sama dibilang pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan. Di sini kan bahasanya kelainan. Nah, di situ juga ada tambahannya yang kita kenal dengan namanya sekolah inklusif ya, atau mereka bahasanya itu satuan pendidikan khusus. Kita sering bahas sebutannya itu kan sekolah inklusif. Nah, di sekolah inklusif ini di pasal 2 huruf A ada peraturan menteri tentang pendidikan nasional nomor 70 tahun 2019 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Di sini dijelaskan pendidikan inklusif itu apa. Lalu di sini pun dijelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama di setiap kecamatan. Berarti di setiap kecamatan itu harus ada satu SD dan satu SMP yang inklusif. Artinya inklusif itu mereka harus menerima anak dengan berkebutuhan khusus. Sekolah milik pemerintah maksudnya? Negeri. Ya. Apapun jenis kelainannya. Oke. Ya, mau kan kita juga tahu ya kalau ada tingkatannya. Kalau SLB itu ada ABC kan, tergantung dari apa yang dimiliki. Nah, sekarang kita ngomong kenyataan. Kenyataannya jauh berbeda. Jadi ini saya baca-baca karena diminta untuk bicara tentang ini juga, saya jadi akhirnya baca-baca dan ternyata saya menemukan itu bahwa sebenarnya yang udah masuk kategori sekolah inklusif yang negeri ya di Indonesia itu ada 124.000. Sebenarnya banyak, tapi kita nggak tahu berapa yang siap. Yang artinya siap itu berapa sekolah yang punya SDM yang memadai, artinya gurunya tahu, punya program dan bisa menghandle, infrastrukturnya ada. Karena kan kita nggak cuma semata-mata kalau sekolah inklusif, yang penting menerima aja, lalu dilaporkan, ya dari sekian banyak siswa kita ada berapa persen anak berkebutuhan khusus. Kalau hanya seperti itu kan akhirnya jadinya tokenisme ya. Yang penting ada. Sebentar saya potong. Tadi Adit menyebutkan jumlahnya ada 124.000 sekolah seluruh Indonesia. Berarti sekolah-sekolah ini ditunjuk oleh pihak-pihak yang berwenang untuk kalau prosesnya saya nggak tahu ya seperti apa. Mungkin ditunjuk, mungkin ada yang cuman kebayangnya kayak gini ya. Dinas pendidikan di daerahnya masing-masing, mereka pasti melakukan pemetaan. Mereka tahu, nah mereka akan melihat mana sekolah-sekolah yang punya potensi dan mungkin mereka ditunjuk atau mereka dikumpulkan, lalu mungkin ada yang mengajukan diri. Berarti kalau misalnya katakanlah sekolah-sekolah itu ditunjuk ya oleh pihak-pihak tertentu lah gitu, tapi ternyata kenyataannya kita nggak tahu atau sekolah itu juga belum siap atau apapun alasannya, berarti pemerintah menyediakan 124.000 sekolah itu tapi tidak menyiapkan. Ya. Nah, ini yang menarik ini Teh. Ini baru nih tahun ada artikel di Republika, Kemendikbud Ristek,
kementerian ya, berarti pusat. Diwawancara Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus mengatakan, dia bikin statementnya gini, mulai tahun ini kita sudah mewajibkan seluruh satuan pendidikan khususnya yang negeri dari penerimaan peserta didik baru. Jadi di PPDB itu ada jalur inklusi, ada 5% untuk anak-anak disabilitas. Dari Tidak PPDB. disebutkan disabilitasnya apa saja? Semua. Oh semua, oke. Semua. Jadi mereka ini saat ini lagi bikin rencana aksi nasional memasuki era perluasan pembangunan inklusif penyandang disabilitas. Dilakukannya online. Kemarin katanya baru ada webinar. Nah, ini statement yang sedikit menggelitik. Yang penting diterima dulu, kalau tidak yang penting dilayani. Solusi diberikan pada sekolah yang bisa di kabupaten itu jika tidak ada penolakan kepada anak berkebutuhan khusus. Jadi seolah-olah gini, sekolahnya ada sekian banyak, nggak apa-apa nggak siap dulu. Pokoknya Pokoknya terima, lah. yang penting diterima. Kalau nggak sanggup, dioper ke sekolah yang sanggup. Tapi kan kenyataannya hanya 5% ya, kuotanya. Lalu apakah kalau misalkan memang di satu wilayah itu, misalnya satu kota hanya ada sekian banyak sekolah, apakah mereka akan numpuk ke situ semua? Operan-operan gitu jadi. Lalu ada kata-kata juga di mana yang penting diterima dulu, Ya. nanti masalah pelatihan kan dia sambil berjalan. Nah ini itu kan juga bentuk ketidaksiapan. ya, ini bentuk ketidaksiapan dan ini menunjukkan betapa Terpinggirkannya anak-anak kita. terpinggirkan dan juga negara tidak punya rencana apa-apa, tidak punya blueprint yang bagus untuk kemajuan dan untuk memastikan hak pendidikan itu terpenuhi. Ini kan baru mau bikin nih rencana aksi nasionalnya, mungkin seharusnya itu sudah dilakukan dari sejak kapan. Kalau asesmen nasional untuk anak-anak reguler itu baru selesai dilakukan minggu lalu. Ya. Mungkin menunggu itu dulu, mungkin ya. Karena Dianka terpilih menjadi peserta di asesmen nasional itu. Karena kan ini juga bukan hanya di masalah pendidikan ya, tapi di masalah kesehatan, masalah-masalah yang lain juga, masalah pokoknya isu-isu pembangunan lah, kesehatan, pendidikan, masalah kemiskinan. Kadang-kadang kita hanya melihat angkanya itu angka dari ketersediaan. Berapa jumlah sekolah yang menerima, berapa jumlah sekolah inklusif yang kita punya. Tapi kita nggak melihat aksesibilitas, berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat itu. Apalagi kalau kita mulai lebih mengkerucut, seberapa banyak anak-anak Down syndrome yang punya akses Ke situ. ke situ. Nah ini juga nanti nyambung, bukan artinya tidak ada pilihan lain, ada pilihan swasta, tapi swasta itu ada dengan segala konsekuensi ya. Mereka secara infrastruktur, secara kualitas bagus, mereka udah jauh lebih siap, tapi konsekuensinya adalah biaya yang nggak murah. Sangat tidak Dan mudah. seringkali itu bikin nangis kalau lagi nyari sekolah. Ya, Nah betul. itu kembali ke pertanyaan dari PTN pertama. Ya, itu. Jadi kenapa memilih sekolah itu? Jadi, Oh iya. yang Kata pertama, Rina, di situ aja bareng sama Syakil gitu ya. yang pertama ya karena sebenarnya ya akan jauh lebih baik kalau misalkan sekolah negeri ya. Kalau sekolah negeri itu kan artinya kan itu tanggung jawab pemerintah menyediakan, terutama untuk karena kan tidak semua orang tua dengan anak Down syndrome ini semua latar belakang ekonominya kan beragam. Iya. Karena ini bukan permasalahan pada populasi tertentu, tapi siapapun Seluruhnya bisa kendaraan. mengalami dari yang paling miskin yang latar belakang ekonomi sangat tinggi pun ada. Tapi ya karena nggak ada pilihan, Ya. nggak ada pilihan. Ada pilihan. Jadi kita, saya sama Rani, istriku, mamahnya Kiandra, itu nyari sekolah itu banyak dengan segala macam jenis sekolah swasta. Pakai nangis nggak? Oh, nangis marah-marah, nemu sekolah yang mengatasnamakan inklusif. Ketika dihubungi, secara gamblang menolak anak dengan Down syndrome karena dianggap anak Down syndrome itu level tingkat keberatannya itu sangat berat dibandingkan dengan yang mungkin
mereka terima ya. Saya nggak tahu mereka nerima apa aja. Padahal itu nama sekolahnya itu udah terkenal banget di Bandung. Dan di websitenya pun tertera sekolah. Visi misinya ya. Visi misi mal selalu luar biasa kalau sekolah. Kalau kita masuk ke halaman selalu kan terpampang di depan visi misi. Oh, manis banget loh. Ya, visi dan misi. itu masalah biaya juga. Ada sekolah swasta yang Beken juga. prestige. Oke. Beken, pokoknya yang masukin ke sekolah situ tuh Orang kaya. mungkin enggak juga semua Oh, tapi kaya, beken tapi lah. prestige-nya Oh, itu oke. loh. Dan kami tahu itu sekolah menerima Biayanya APK. besar. Nah, yang normal aja, reguler, normal, reguler aja memang sudah mahal. Lalu untuk ABK ada penambahan biaya. Saya tahu ya. Itu penambahan Yang biayanya itu. nggak masuk akal. SPP hampir 3 kali lipat, Ya, oh ya ya. 2,5 kali lipat, plus harus bayar pendamping, plus harus bayar psikolog. Padahal seharusnya dari SPP reguler aja kan itu udah mencakup Ya. layanan psikolog. Lalu kenapa ini harus ditambah? Jadi kalau nggak salah itu totalnya itu per bulan itu bisa sampai 4 juta, hampir 5 juta. SD. TK Oh, TK. Masih jauh. di luar uang masuk ya, uang masuknya juga Yang udah puluhan juta itu ya? Udah, wow. Ada banyak juga sekolah swasta yang menerima dengan hati. Itu nggak sedikit, banyak. Tapi siap nggak? Nah, itu kan pertanyaannya. Mereka menerima karena mereka punya hati. hati Tapi yang- punya hati aja yang- nggak cukup yang kan? iya. Ya. tapi nggak punya program. Serba salah ya. Ya, serba salah, sayang banget. Maksudnya kita ada SDM di situ, kenapa nggak kita manfaatin, kita latih? Iya. Dimanfaatkan oleh pemerintah, sistem sekolah negara. Kenapa nggak seperti itu? Oke. Akhirnya jadinya disparitas, kesenjangan Iya, itu iya. luar biasa. Sampai akhirnya nemu sekolah ini karena ada beberapa rekomendasi. Masuk dari ini. Ya, karena mau nggak mau setelah tangisan, setelah marah-marah, akhirnya kita Jadi akhirnya gini, ayo udahlah ini aja lah gitu ya. mencari yang memang pernah punya pengalaman, orang tua lain yang pernah punya pengalaman. Nah sekarang Rina sampai memasukkan anaknya di situ dan mempengaruhi Adit untuk memasukkan anaknya juga ke situ, kenapa? Dapat diskon. Oh, gede diskonnya. Enggak. Enggak. Diskon cuma keluarga. Kalau kakaknya. Oh, oke. Iya, adiknya. iya. Kalau masukin orang mah enggak. Oh, udah bukan MLM ya. Itu kenapa? Bisa pilih di situ aja deh gitu. Dulu sebenarnya nggak, inklusi juga bukan salah satu pilihan sih sebenarnya gitu ya. Cari sekolah juga sama lah kayak Adit mungkin kemana-mana cari. Cuman saya sih mikir cari sekolah yang saya nyaman, anak juga nyaman gitu. Apa sih namanya, kalau kita cari-cari sekolah sih udah beberapa ya, termasuk ke SLB juga, terus ke beberapa inklusi juga gitu. Cuman ya akhirnya saya ketemulah dengan sekolah ini yang secara finansial mungkin ya saya ininya di situ gitulah, Sanggupnya di situ. Sanggupnya di situ. Tapi nggak murah juga kan? Nggak murah juga ya. Yang namanya sekolah swasta kan ya, Iya. kalau sekolah swasta kan beda. Soalnya saya mikir juga kan kalau misalnya ada sih ya sekolah negeri yang nerima juga ada tuh. Ada. Cuman ya itu ya kata Adi tadi, yang penting terima dulu. Ya kita juga ngapain masukin sekolah yang maksudnya udah masuk anak kita juga didiemin gitu kan, ngapain Tidak juga. mendapat manfaat apa-apa. Gitu. Jadi mungkin ya itulah kenapa lebih memilih sekolah inklusi. Pertama saya lebih nyaman ya pada saat itu, termasuk anaknya gitu, anaknya mau gitu, karena kan kalau dianya nggak mau juga saya nggak mungkin paksa-paksaan gitu. Jadi kebetulan ini saya Sudah dibandingkan dengan SLB katanya. saya pernah datang sama anak saya ke SLB dan dia nggak mau gitu. Karena Nggak tahu ya, dia kurang nyaman aja. nggak seret aja gitu. Nggak, Jadi karena anaknya nggak mau, bukan orang tuanya nggak Bukan mau. nggak mau. Adit pernah coba ke SLB? Saya pernah dulu.
Oh, Jadi- memang bukan pilihan Ya, berarti ya. karena memang kita pengennya juga SLB ada di opsi ya, maksudnya jangan Iya. dihapus dari Iya. pilihan, Oke. itu kan pilihan. Pilihan Adit saat itu bukan? Waktu itu kami juga maksudnya tidak pernah dicoret gitu. Oh, oke. Kalau memang pada akhirnya pilihannya SLB ya itu Iya. udah SLB, tapi kita juga pengen, maksudnya ini juga kan bukan hanya sekedar menyekolahkan anak, tapi juga kita juga pengen, mungkin ini tersirat ya, maksudnya tidak terungkapkan, tidak ada kesepakatan antara saya dengan Rani tersirat, tapi kita pengen mungkin karena kami dasarnya dari LSM kali ya. Kita pengen juga ketika kita masukin sekolah juga kita mencoba untuk memperjuangkan. Ya. Oh, oke. Perjuangkan Jadi spirit hak-hak. itu teh ya Ya, selalu ada. muncul. Jadi seolah-olah itu tersirat aja kayak udah mengalir di dalam darah gitu. Oke, jadi akhirnya dua-duanya memutuskan sekolah di sekolah inklusi yang katakanlah biayanya cukup tinggi gitu ya. Anak saya juga sekolah di sekolah inklusi di sana. Termasuk Berbeda. dulu juga kan pernah Syakil. Oh iya, Syakil pernah Apa sih, trial, trial terus dia gitu. kabur Iya, dari kan? kelas itu dikejar sama guru-guru. Kami tiga-tiganya punya anak di sekolah inklusi dan ya berat, biayanya cukup tinggi, tapi ya yang penting anak-anak kami ada di tempat yang tepat begitu. Nah, sekarang kita bahas sekolah inklusi dengan segala instrumennya ya. Yang pasti ada di situ adalah guru-guru, psikolog, kepala sekolah, mungkin ada terapis juga di situ. Bagaimana penanganan mereka terhadap anak-anak Adit dan Rina? Boleh dari Rina dulu. Kalau Harus jujur, nggak boleh bohong. Ini makan nggak disebut nama sekolahnya. Kalau sekarang ini ya dia mungkin karena pandemi ya, maksudnya begitu mulai masuk udah gitu nggak lama juga pandemi gitu. Kalau yang ini saya apa sih pengalaman sih bahwa anak saya dipegang sama GPK, ada guru pendamping khusus namanya. Sangkain GPK yang Bukan. Jadi dia punya helper yang apa sih namanya yang dampingin dia sekolah. helper dengan biaya tertentu ya. Helper ya tambahan. Oh, oke. Tambahan. Gini, semua helper itu kita membayar dengan harga yang sama. Iya, maksudnya Disediakan oleh sekolah, lalu kita iya. menjadi biaya tambahan. Jadi sekolahnya Iya. punya kerjasama sama beberapa yayasan. Oh. Jadi kita nggak, kalau bayar bulanan itu di luar SPP. Kan SPP bayarnya Sekian. transfer, Oh, auto debit. Oh. Nah, yang untuk helper itu kita Pisah. bayarnya pisah, tapi bayar ke sekolah. Oh, oke. Jadi kita tidak diizinkan membawa helper sendiri. Boleh. Boleh. Oh, boleh. Misalnya kita sudah serap dengan yang mana gitu, oh boleh. Boleh, Oke, oke. boleh. Tapi nanti dia akan menginduk pada GPK yang ada di sekolah ya, maksudnya istilahnya akan menjadi disupervisi oleh mereka kan, guru pendamping khusus. Jadi Itu SD ya? SD. Oh, kalau TK enggak ya? Kalau SD nggak, kalau TK nggak ada Nggak ada GPK-nya. Nggak ada GPK. Jadi pas Kendra masuk TK, Sakil masuk SD. Oke. Nah, ternyata sistemnya itu agak sedikit beda. Di SD ada GPK, jadi ada tim Ya. Oh iya. khusus. Jadi bukan hanya untuk ABK aja, tapi memang mereka di semua kelas juga mereka mantau. Karena kan ada ABK yang memang sudah terdaftar sebagai ABK, karena dia punya Ini yang karakteristik jelas, yang jelas ya. gitu, dan Oke. diagnosa yang sudah ada, Hmm. baik itu Down syndrome, autis, apapun itu Iya. ya, tapi udah ada diagnostiknya, berarti Hmm. udah datang udah punya diagnosa anak saya seperti ini, Sudah jelas ya. itu masuknya kan jadi kategorinya ABK. Tapi mungkin juga ada yang masuknya kategori reguler tapi Iya. punya kesulitan belajar. Oh, itulah fungsi Itu GPK fungsinya si di GPK. tiap kelas. Iya, jadi dia nanti lihat ya, nanti misalnya kesulitan belajar kah, apa nggak apa. Nah, kadang kan nggak kelihatan nih kayak Disleksia, disleksia. kadang-kadang mau ketahuan usia berapa. Iya. Oh, jadi begini, GPK Kesulitan ini bicara, kesulitan konsentrasi kan itu nggak beda Nggak, gitu. oh, beda, beda. iya. Jadi misalnya gini, GPK itu memantau di tiap kelas. Lalu ternyata ada nih salah satu dari anak-anak tersebut yang sedang dipantau di satu kelas, ternyata
masuk ke dalam kategori ABK. Lalu itu serta-merta harus memakai helper atau bagaimana? Enggak Ada selalu. assessment. Ada assessment. Oh, Jadi ada assessment. di GPK itu ada kalau nggak salah ya strukturnya itu bukan di kepala ya, tapi ada psikolog Iya, yang menjadi bagian tim. Jadi kalau ABK yang dikategorikan sudah bisa mandiri untuk belajar sendirian di dalam kelas tanpa bantuan helper, dia tidak kena biaya tambahan. Iya, karena dia kan untuk tidak helper. Oh, tapi untuk anak ABK yang sekolah di situ, SPP-nya sama dengan yang lain. Sama. Jadi perbedaannya hanya di hanya di helper. helper aja. Oh, ya berarti beda dengan yang tadi Adit cerita di sekolah yang prestis sekolahnya itu. SPP-nya jadi Oke. lebih Oh, Oh, ini plus karena helper, plus kita ini, plus lebih itu. jadi yang ngurus anak itu mah di kelas helper aja. helper aja. Satu anak satu helper. Sekarang dari helper, Adit dengan Rina menganggap bahwa itu sudah cukup kompeten kah? Kalau helper sih ya gimana ya, kita cocok Beda-beda. apa-apa beda-beda sih, kita maksudnya cocok-cocok Tergantung kan, orangnya. tergantung. Ada Bisa orang nawar nggak kita? Nggak mau yang ini, pengen yang itu. Bisa, Oh bisa. bisa. sampai rebutan pun ada. Karena yang bagus gitu diperebutkan. Oh. Jadi ada satu waktu itu pas kayak TKB. Mm-mm. Awalnya waktu TKA helpernya beda karena helper yang waktu di TKA itu mau melanjutin sekolah, jadi kita harus dapat lagi ya. Bekas helpernya Sakil itu. Dia Oh. Nah, yang baru ini awalnya juga kita takut ya ketika dapat helper baru karena Adaptasi lagi. Ya, adaptasi lagi, dan kayak kan punya kecenderungan kalau udah sama satu orang itu terus nggak mau main lain. Tapi ternyata respon Kendra bagus. Dan setelah beberapa bulan kita juga melihat helpernya itu telaten, sabar, dan kelihatannya benar-benar kalau membantu tuh bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tapi memang mau membantu. Nah, itu kan karakteristik yang Iya. dicari ya sama orang tua. Itu mah Pasti personality. apalagi kalau kita mau menyerahkan, menitipkan anak kita gitu selama berapa Sekian jam jam, setiap ya. hari. Nah, ada orang tua anak ABK lain yang melihat, karena mungkin beliau setiap hari ke sekolah dan nunggu dan melihat interaksinya seperti apa. Dia membandingkan helpernya dia sama helpernya Kendra. Oh, gening gini gitu. Sampai akhirnya kalau nggak salah sempat ngubungin deh Untuk rebutan, jadi Oh. pengen helpernya tuh helpernya. luar biasa. Nah, nanti kita bicara tentang. Tapi itu nunjukin apa teh? Tidak ada standar. Berarti Bahkan- tidak dipersiapkan dengan baik. Bahkan sebuah yayasan yang menyediakan jasa SDM untuk menjadi seorang helper, standarnya beda. Kita tadi bicara tentang helper ya. Anak saya juga sekolah di sekolah inklusi, sudah SMA sekarang karena sudah umur 20 tahun. Kalau di sekolah abang itu tidak boleh ada helper. Jadi semua harus dikerjakan oleh gurunya dalam kelas-kelas kecil. Misalnya sekarang abang sekelas itu cuma 3 orang. Kelas kecil ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Jadi Rina waktu itu Syakil keluar waktu ya lari ke jalan, entah gimana pagarnya terbuka lah gitu, tapi itu bukan jalan yang ramai sih. Jadi gurunya yang lari keluar aja karena memang tidak diperkenankan ada helper. Tadi kita sudah bicara tentang helper, lalu instrumen yang lain seperti guru, terapis, kepala sekolah dan sebagainya kita akan bahas sesaat lagi karena haus. Sesaat lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni, kita masih di Bumi Sajoli dan masih juga bersama Adit dan Rina. Tadi terakhir kita membahas sekolah dengan instrumen-instrumennya, baru sampai kita membahas apa tadi, helper. Nah, sekarang kita membahas instrumen sekolah yang lainnya. Kita mulai dari apa yang enak nih, guru ya, guru yang menangani anak-anak kita di kelas. Adit TK ya anaknya waktu masuk TK. Nah itu gimana gurunya? Bisa nggak menghandle anak-anak atau bisa mengarahkan lah supaya anak-anak kita ini mempunyai progres yang lebih baik? Ada yang lucu tapi teh. Jadi sebelum Kendra masuk TK itu kan udah di playgroup sama Di situ daycare. juga? Enggak beda. Oh beda. Oh yang dekatnya situ ya? Dekat playgroup
playgroup, paginya lanjut daycare full day sampai sore jam 5. Nah, pas masuk sekolah itu ada assessment kan? Ya. Biasa semua juga kan dapat ada, kalau yang reguler mungkin bentuknya tes masuk ya. Tapi untuk yang ABK itu kan ada wawancara tambahan atau terpisah. Nah, mereka bilangnya itu ini observasi. Observasi dilakukan selama 15 menit dan dari situ menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa anaknya ada di mana. Oke. Dan kesimpulannya yang waktu itu dikasih, ini yang observasinya psikolognya, menyarankan Kendra untuk tetap ada di playgroup. Padahal dia di playgroup itu udah 2,5 tahun. Kelamaan ya. Udah kelamaan. Lalu saya bilang ke beliau, ke psikolognya, Bu, Ibu mengambil kesimpulan ini atas dasar observasi selama 15 menit. Kenapa harus langsung mengambil judgement atas dasar itu saja? Kenapa enggak kita lakukan observasi selama Berapa 1 jam bulan? waktu gitu ya? Iya. Selama 1 bulan kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau misalkan nanti memang ternyata Tidak bisa mengikuti progresnya di TK, dikembalikan ke playgroup, itu saya rasa lebih objektif. Nah, itu juga kan bikin sakit hati ya, bikin emosi, bikin. diterima nggak usulannya? Akhirnya diterima, tapi saya berpikir kenapa saya harus begini? Kenapa Kenapa kita harus terus gitu memperjuangkan? Seharusnya kan memang oke, ideal ya, kita ngomongin kondisi ideal ya, seharusnya hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi. Harusnya sistem itu kan hal yang harusnya sudah dipahami oleh ahlinya ya. Kenapa? Jadi kan seolah-olah kita tuh sebagai orang tua dengan anak berkebutuhan khusus itu harus jadi ahli di segala bidang. Kalau kita nggak jadi ahli di segala bidang, kita Kita ikut aja yang mengikut Kita aja akan terima infrastrukturnya aja. seperti ini, SDM kualitasnya juga sangat tidak memadai. Jadi kalau kata orang lain kita ngikut, kita nggak mau tidak memperjuangkan. Nah, masalahnya nggak semua orang tua punya Kapasitas yang sama, iya. kapasitas yang sama. Saya jadi berpikir Nah, kudu kieu terus gitu. saya mungkin beruntung bisa punya akses Iya. informasi ke sana kemari, itu bisa lebih mudah. Kalau yang nggak Bagaimana punya, yang enggak? Iya. Ya. Itu akhirnya masuk TK. akhirnya masuk TK dan sampai lulus. nggak ada masalah. Lalu kita ke SD. Pindah ke SD. Pandemi aja. Oh iya, pandemi. Jadi pas TKB SD. mau selesai itu pandemi. Oh, pandemi. Jadi TKB juga sempat WFH sempat. Tapi kan karena Oh, WFH. SFH. SFH. dia nggak nyalahin siapa-siapa ya, semua juga nggak ada yang Semua kena siap, dampaknya, nggak ada yang ya. siap. Mau sekolah sebagus apa juga pasti kewalahan. Cuman pas masuk SD ini ada banyak masalah baru. Dari itu masalah ketidaksiapan, ketidakjelasan program, akhirnya ya bisa dibilang selama kelas 1 SD itu seadanya aja. Nah, tapi saya yakin juga semua di tahun pertama pandemi Iya. juga pasti hanya Sekolah mendapatkan sebagus apapun dan yang sesiap apapun tidak layanan siap. yang seadanya saja. Lalu masuk ke tahun ini, masuk ke kelas 2, tadinya kami mengharapkan ada perbaikan dari kejelasan programnya seperti apa, karena jadi kayak seolah-olah pihak sekolah itu menunggu sekolah kembali normal dan berharap bahwa semuanya akan kembali seperti biasa saja gitu. Padahal kita tahu walaupun semua sudah kembali normal, tidak akan kembali seperti ini. Pasti harus ada banyak hal yang dirubah ya, harus adaptasi. Nah, ini tidak terjadi.
Jadi semua kayak seakan seolah-olah ya udah sekarang seadanya, nanti kalau udah normal juga normal Balik lagi lagi kok. gitu. Masalahnya kan Keandra punya komorbidnya lumayan banyak. Iya. Dokter anaknya nggak ngasih sekolah face to Iya, face. buka. Kita juga orang tua nggak ngasih. Hmm. Lalu gimana dong? Harus gimana? Nah, itu yang nggak ada jawabannya sampai sekarang. Oke, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Kalau Rina gimana nih dengan guru yang menangani? Kalau guru yang di sekolah sih, kalau Syafil kan lebih banyak berinteraksi dengan helper dan GPK ya. Gurunya sih ada, maksudnya cuman dia berinteraksi lebih banyak dengan GPK dan helper. Karena guru ini harus mengakomodir semua ya. Betul, harus mengakomodir 20 siswa, 25 orang siswa kan gitu. Jadi lebih berinteraksi sama guru sama GPK sama helper. Walaupun sekarang masa pandemi ini sih memang kita keteteran banyak hal banget gitu kan. Iya. Nggak cuma itu gitu. Kita juga dituntut jadi guru. Betul. Di rumah. Sementara udah jadi guru di rumah, sementara kita juga ada kesibukan lain Iya. gitu kan. Itu sih maksudnya dengan sekarang kan kendalanya juga banyak. Terus anak-anak ABK ini kan tidak bisa berinteraksi hanya lewat layar kaca gitu. Iya. Mereka kan harus bentuk Harus ada sentuhan lah ya visual. istilahnya. Aktivitasnya gitu. harus lebih ya. Itu yang Tambah lagi kayak Keandra itu kan punya kayak semacam dia tuh harus paham konteks. Artinya gini, kalau pakai seragam Itu ke sekolah. Harus pergi. Jadi dia nggak mau sekolah online pakai seragam di rumah begitu. jadi dari awal karena belajar pola kali udah kan. bilang di sekolah seragam Nggak kita nggak akan bisa pakai, karena kan walaupun lewat Zoom tetap harus Ya, pakai Pakai seragam. seragam ya. Nggak bisa pakai seragam. Karena Karena- kalau dia udah pakai seragam dia pasti keluar mobil. Ke sekolah. Kalau saya nggak buka mobil, nggak nyalain mobil, nggak manasin mobil dan nggak pergi, ngamuk bisa seharian gitu. Kenapa gue pakai seragam ke Gagal sekolah? udah itu seharian itu Iya. udah gagal. Itu tahun pertama satu waktu pandemi itu begitu, nggak mau pakai seragam. Cuman sekarang di tahun kedua mungkin dengan bertambahnya umur ya. Terus dia lihat teman-temannya juga Iya, pada pakai seragam, seragam. jadi mau gitu. Itu juga maksudnya butuh waktu juga kan kalau Iya. anak-anak kita kan nggak bisa apa sih namanya perubahan tuh nggak bisa langsung Karena gitu. anak Adit dan Rina ini anak-anak Down syndrome yang bisa dibilang cukup aktif ya dengan kegiatan-kegiatan fisik ya. Iya. Jadi mereka bisa melakukan aktivitas di luar itu dengan apa ya? Energinya berlebih. Kalau anak saya kan enggak. Bang pakai seragam, pakai gitu Oh, ya. Enggak, mereka sangat ini Banyak Sakil negosiasi. sama Keandra ini kan tipenya yang reaktif. Iya, iya. Yang ngegebuk lagi Dia gitu. kasih tahu kalau dia nggak setuju dia Iya. lawan. Iya, iya. Dia ngungkapin. Hmm. Nah juga tambah lagi masalahnya yang paling berat itu adalah memberikan pemahaman, karena ada keterbatasan komunikasi, keterbatasan mereka untuk memahami situasi juga kan ini jadi membuat orang tuanya frustasi. Iya, betul. Harus Harus di mana lagi? harus gimana gitu, lagi gitu. menjelaskannya untuk supaya si anaknya ngerti, dan kita jujur aja sampai sekarang nggak bisa. Oke. Dan mungkin dia tahu ya, mungkin Kendra tahu bahwa hal ini semuanya berubah. Sekolah dari rumah, terapi di rumah, yang tadinya nggak pernah di rumah jadi di rumah gitu semuanya. Dia nggak pernah keluar rumah lagi. Tapi Iya. ya kesulitannya adalah kita tahu nggak anaknya udah paham karena nggak ada komunikasi. Iya. Kalau saya pengalaman pribadi saya dengan abang itu ini malah lucu pada saat pandemi ini. Kalau saya kan anak di umur sekian gitu, udah nggak saya tungguin sekolah, udah nggak kepengen tahu, paling saya abang ini dapat makan siang dari sekolah gitu ya. Makan siang dengan uang sekolah sekian itu dia sudah dapat makan siang. Saya malah suka pengen tahu jam makan siang jam 12, saya suka ke sekolah untuk lihat dia tuh makan apa. Saya juga kan pingin memastikan anak saya mendapat makanan yang baik ya, cuman itu aja gitu. Tapi setelah pandemi dan bersekolah di rumah, saya jadi tahu guru-gurunya mengajarkan apa. Yang saya sebelumnya nggak tahu kan, saya cuma lihat PR, tugas gitu ya. Nah sekarang saya lihat anak saya bersekolah gitu.
Jadi seperti yang Adit bilang, sekolah Abang itu guru-gurunya, setiap orang di sekolah itu betul-betul punya hati buat anak-anak ABK. Tapi kadang-kadang mereka tidak kompeten di bidang itu gitu. Seperti mengajarkan pelajaran A, saya lihat kok ini ngajarnya salah. Jadi saya cukup cerewet. Kemarin pas PTS ya, yang ujian tengah semester itu, bahkan saya baca soalnya aja salah. Jadi saya rombak dan saya menjadi orang tua yang sering komplain karena jangan dianggap karena ini anak berkebutuhan khusus jadi lu ngajarin yang salah dong gitu. Saya sih ya ada satu keuntungan, jadi saya tahu apa yang diajarkan pada anak saya meskipun saya tidak bisa tiap detik juga ya menemani mereka. Gitu. Sahabat Monar ini sesaat lagi kita kembali dengan pembahasan yang lebih menarik, masih tetap di tempat bercerita Mona dan Reni. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni, kita masih bersama Adit dan Rina, orang tua dari anak-anak Down syndrome, dan masih tetap di Bumi Sajoli, the best place to relax and enjoy Bandung. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang latar belakang anak masing-masing sudah jelas ya. Anak kita semua Down syndrome. Sudah sempat tes IQ? Saya sih Belum. Adit sudah? Belum. Kalau yang keluar angka Iya, itu belum. Oh, saya sudah 3 kali. Masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Nggak berubah angkanya. 48. minimum itu berapa sih? 70. Border tuh 60 sampai 80. Tapi anak BF biasanya di buku. Iya. Pengen ngejar 60 nggak bisa. Jadi selama ini paling kita yang diukur itu usia mental. Oh, Iya. Jadi perbandingan usia fisik dan Iya, mental. iya. Waktu Berapa itu jauh tuh, gitu ya? Waktu itu tuh gapnya tuh nggak pernah ngejauhin sih, tapi ngedeketin juga nggak juga. Jadi Segitu aja. Iya. 3 tahun gap. Segitu warna satu juga. Jadi misalnya Kiandra di usia 9, seharusnya usia 6. Iya. Secara Usia usia mentalnya. usia 6. Gitu ya. Saya malah belum tahu itu. Apa nggak tahu ya kalau udah di usia sekarang masih Ya ada itu nggak biasanya sih? dari dokter tubuh kepala. Oh, berarti malah saat-saat kecil ya. Nah, belum pernah tes IQ, psikotes juga berarti belum pernah ya. Nah, selama anak-anak ada di sekolah inklusi, itu kan pasti terlihat jelas ya gapnya, kesenjangan intelektualnya antara anak-anak kita dengan anak-anak reguler. Sesuai nggak dengan perbedaan 7 tahun? Misalnya gini, anak Rina sekarang kelas berapa nih? Kelas 4. Kelas 4. Secara intelektual betul nggak di kelas 1? Atau malah lebih di bawah lagi? Karena kalau saya merasanya begitu. Iya. Katanya ini usia mental segini, tapi ya kita harus berbesar hati lah gitu. Kayaknya enggak deh, masih lebih jauh deh gitu ya. Betul. Jadi kalau intelektualnya ya, saya sih kayaknya nggak kekejar lah kalau intelektualnya gitu istilahnya. Cuman yang saya perhatikan yang sekarang ya, yang lebih menonjol itu kemandirian dia sih sebenarnya kalau di rumah ya. Itu juga kalau intelektualnya jauh lah kayaknya. Iya, nggak ngejar ya. Nggak ngejar. Nggak bisa disetara, nggak Iya. bisa disamaratakan sih. Di intelektual juga kita harus ngelihat bagian mananya dulu, akademiknya, emosionalnya, atau apa? Kita bicara akademik. Nah, Bicara akademik untuk di sekolah nggak jauh ya. Jauh. Itu Jauh ya. nggak kejar mana itu. Hmm. Nggak kalau akademiknya. Tapi memang dari awal pun saya rasa juga banyak orang tua yang ekspektasinya sama ya. Karena kan dari awal kita punya ekspektasi. Ya. Ketika kita memilih sekolah yang bukan SLB, Ekspektasi pastikan kita ada lebih tinggi ya. dan biasanya di sama sekolah juga itu dibicarakan di awal supaya sekolah juga tahu apa ekspektasi orang tua juga tahu ekspektasi dari sekolah seperti apa. Memang dari awal kami udah jelas, kalau saya sama Rani udah clear gitu bahwa kita nggak akan Kejar akademik. Iya, betul. Yang memang kami kejar itu adalah kemampuannya berinteraksi, Sosialisasi, bersosialisasi untuk tahu apa yang benar, apa yang salah. Kemampuan emosional ya. Nilai-nilai baik gitu Ya, kan. mendapatkan di situ juga jadi ada peer pressure kan Ya, ya. dari teman-teman seusiaan yang dia bisa dapetin affection karena itu terjadi loh, affection itu Ya. terjadi. Ya. Bisa juga mendapatkan
pressure yang mungkin membuat dia emosi. Kan itu ngelatih dia ngelola emosi ya seperti apa. Berantem itu kan jadi salah satu berantem kayak proses. drama. Itu jadi salah satu proses. Dan berantemnya sama Syakil ya? Sampai dipisahin satpam. Dipisah Cuma satpam, sekali. itu keren sekali. Dipisahin satpam, dimediasi sama terapis. Padahal dulu aduh ya ampun saling sayangnya ya dulu ya kalau ketemu ya semakin besar. Dan sampai berdarah Syakilnya pernah. Untung kenal ya orang tua. Untung sama DS ya. Kendra pernah sampai patah giginya berdarah kemana-mana. Pernah. Oleh Syakil, bukan? Enggak, Oh, sendiri. Ya, itu sama Tapi itu sama pintu ya. Itu gara-gara ada sesuatu di kelas yang bikin mood dia jelek, jadi pas ketika dijemput dia ngamuk-ngamuk. Tapi nggak apa-apa, itu kami biarkan karena memang tujuan kami kan membantu Kendra supaya bisa mengelola emosi. Ya. Dia tahu lingkungannya seperti apa. Kalau ada apa-apa dia harus bisa mengelola emosi. Kalau saya sih pengennya abang bisa membela dirinya sendiri ya dari anak-anak reguler gitu lah ya, supaya kalau misalnya dibully atau dia bisa mempertahankan diri. Tapi yang terjadi adalah dia berantem juga sama anak Down syndrome, kacamatanya terbelah, ujungnya masuk ke sini dan baret, jadi saya harus gantiin kacamatanya, harus minta maaf, harus telepon, harus itu. Terus cuman saya bilang kok berantemnya sama anak DS lagi sih bang gitu, coba sama anak yang lain. Tapi ini loh benefitnya sekolah inklusi. Bukan hanya untuk Kita doang, tapi untuk anak-anak yang reguler ya. anak-anak yang lain, guru-gurunya juga, karena mereka jadinya kan guru-gurunya yang tadinya hanya mungkin mengajar akademik secara akademik, sekarang harus Bisa ada mengajar. perhatian lebih, mengajarkan toleransi, mengajarkan pengertian kepada anak-anak. Yang mungkin tadinya konteksnya kan kalau di kita ngomongin toleransi itu toleransi beragama, Beragama. konteksnya Atau suku yang paling ya. kuat kan Ya. di situ ya. Mungkin toleransi ras dan suku juga tidak terlalu, porsinya tidak terlalu besar. Sekarang Ketambahan lagi nih Ketambahan lagi. Oh, ya. tentang disabilitas, itu pasti ngebantu gurunya ya, teman-temannya juga. Memang kita punya presiden ya, punya citra buruk gitu, kayak seolah-olah perspektif buruk kalau dimasukin sekolah negeri itu takut terjadi pembulian ya, takut terjadi hal-hal yang selama ini kita dengar kan, stereotipnya sekolah negeri seperti apa. Tapi itu kalau nggak diubah ya nggak akan pernah berubah. Ya, betul. Nah, sekarang kita anak-anaknya di sekolah inklusi ya. Ketakutan seperti itu tadi Adit bilang, aduh anak gue dibully nggak ya, aduh anak gue kan dijahatin temennya nggak ya gitu. Pernah terjadi nggak? Kan tadi kita bahasnya Syakil sama Keandra berantemnya, anak disabilitas dengan disabilitas. Pernah nggak terjadi kericuhan gitu? Tapi dengan anak-anak yang reguler sampai orang tua kan kadang-kadang ikut-ikutan ya. Iya. Pernah nggak? Pernah Waktu perosotan itu ya? Sakil pernah sih di SD pernah gitu ya, dan bukan sama anak Down syndrome, pernah juga. Terus kamu dibelain ibunya? Enggak. Oh enggak. Teman bagusnya ya waktu pada saat itu tidak melihat bahwa dia ABK atau bukan gitu. Jadi dilihat Pokoknya dari anak ribut aja gitu. Jadi dilihatnya dari siapa sih yang pemicu nih gitu. Ternyata siapa pemicunya? Yang itu. Jadi sampai saya juga nggak tahu tuh, tiba-tiba loh tuh anak beneran sama Syakil katanya, walau Berdarah? berdarah. Ditonjok? Nggak ditonjok, kayak apa sih ya, digoda-godain gitu. Ternyata nggak, kan bilang katanya anak DS itu baik-baik aja ya, baik-baik aja, Ternyata nggak kayak- pernah marah, nggak pernah apa. anak gue itu. Maksudnya gitu ya istilahnya. Ternyata dia digodain, terus dia ejek-ejekin, oh dia kejar. Jadi kayaknya saya nggak takut lagi. Ya Ternyata makanya istilahnya dia bisa mempertahankan ya, dirinya. Ya. Jadi itu mula-mulanya diejek-ejek gitu, diejek-ejek ya, namanya anak kecil ya, maksudnya ngejekin Kasihan, apa-apa. kasihan. Tahu-tahu dia nggak tahu-tahu dikejar, itu juga ternyata dikejar dan Tapi- kenal lagi. Kalau Keandra pernah? Kalau yang sampai melibatkan orang tua sih belum pernah. Tapi kembali lagi tadi, karena ya ini salah satu benefitnya sekolah inklusi Ya. akan ada murid-murid lain yang
berani untuk speak up, Ya, untuk membela, walaupun kita tidak meminta untuk yang dibela. spesial Ya, kan, ya. tapi itu kan terbangun ya. Dengan bahasa anak-anak ya. Iya, dengan bahasa anak-anak. Jadi seolah-olah kayak selama TK itu Kendra tuh punya guardian angel, ada 3 perempuan. Semua. Aduh, lucu gengnya cewek. Jadi kalau ada apa-apa di kelas kita tuh suka dapat laporan ya. Kalau ada apa-apa tuh mereka yang selalu mastiin, gitu. selalu mastiin nggak ada yang ngucilin Kendra, selalu mastiin Kendra kalau lagi sendirian diajarin. Aduh, lucu. Itu kan nggak diajarin, maksudnya pasti itu diajarkan oleh Orang tuanya, mungkin di iya. sekolah juga udah diajarkan, tapi kan itu anaknya sendiri Iya. yang bergerak. Dan itu baru 3 orang di kelasnya doang. Kebayang nggak kalau misalkan anggaplah nggak apa-apa, kita anggap 3 orang dari satu sekolah gitu, dari di TK. Nggak apa-apa juga ya. Di Indonesia ada berapa sekolah? Iya. Ada berapa Berapa sekolah? guardian ada berapa angel, ribu sekolah? ya. Lalu ada berapa puluh ribu guardian angel yang kita bangun dari semenjak usia TK beranjak ke SD, SMP, SMA, dan nantinya jadi orang dewasa. Kualitasnya ya akan menjadi luar biasa. Ya. Karakter orang-orang yang menjadi luar biasa ini masa depan. Iya, masa depan bangsa. Pembangunan. Ya. Dampak dari sekolah inklusi itu mungkin Tidak terasa sekarang. tidak terasa sekarang. Iya, tapi nanti saat generasi penerus di bangsa ini. Ya. Sebentar kita kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni, masih dengan Adit dan Rina, para orang tua dari anak-anak Down syndrome, Kendra dan Syakil. Kendra di umur 9 tahun dan Syakil umur 11 tahun. Mereka bersekolah di sekolah inklusi, sama anak saya juga bersekolah di sekolah inklusi. Pada part 1 kemarin kita sudah membahas tentang instrumen-instrumen sekolah, tentang payung hukumnya juga gitu. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Adit dan Rina juga ya. Kan kita kemarin sudah membicarakan tentang gap kesenjangan antara anak-anak kita dengan anak-anak reguler secara akademis, yang mau nggak mau ya kita harus terima bahwa anak kita memang tertinggal ya dari mereka. Mungkin tertinggalnya seberapa jauh itu akan berbeda di tiap anak. Sekarang kita bahas yang ringan-ringan nih. Di sekolah pernah berantem nggak sama orang tua karena anak kita? Enggak sih. Alhamdulillah. Nggak pernah. Tapi ada nggak yang maksudnya apa ya, orang tua dari anak reguler tuh melihat anak kita tuh gimana gitu? Ada? Mungkin ada ya, tapi kalau saya sih orangnya nggak peduli gitu ya. Cuman ya saya sih kembali ke diri saya juga gitu. Kita juga jangan baperan gitu. Ketika orang lihat anak kita berbeda gitu ya, memang dia berbeda ya. Orang juga kalau misalnya lihat yang cakep juga pengen lihat terus kan gitu. Kita juga kalau lihat di mall misalnya ya Iya, orang beda, kita akan nengok 2 kali Iya, mungkin kan. gitu. Iya. Jadi ketika orang melihat 2 kali ya. Tapi tidak ada yang Oh, secara eksplisit gitu, misalnya bilang ke anaknya jangan main sama Syakil. Oh enggak sih, enggak pernah. Karena itu ya maksudnya Pendengar nggak pernah. Enggak pernah dengar sih. Mungkin kalau bisik-bisik. terdengar langsung, kalau terdengar langsung mungkin itu akan. Tapi kan kita juga belajar, Iya. maksudnya dengan punya anak ABK, kita juga harus bisa Iya. mengelola emosi. Iya. Jadi belajar itu kan banyak sekali, anak kita tuh ngajarin banyak hal. Iya, mereka gurunya, kita muridnya. Dan kita juga diajarkan gitu untuk harus punya strategi gitu. Kalau enggak kita akan marah pada semua orang. Iya. Gitu. Artinya kita juga punya level-level tertentu gitu, di mana kita harus menegur orang lain atau di mana harus membiarkan saja, karena tidak hanya di sekolah tapi di Lingkungan yang lingkungan lebih luas sosial ya. juga, di rumah, di tetangga ya, saat dia lagi main sama anak yang lain. Mungkin ada titik tertentu di mana kita harus menegur, tapi ada juga yang ya dibiarkan itu biar mereka belajar sendiri. Tapi kalau pertanyaan yang tadi saya justru berantemnya sama sekolah, bukan sama orang tua. Sekolah ini dalam hal ini siapanya nih? Semuanya ya, karena ini Dari kepala tertulis. sekolah juga. Oh ya, ini Oh, tertulis iya. soalnya. Artinya report tertulis itu kan report resmi yang dikeluarkan oleh sekolah. Ya, lembaga Itu sudah resmi ya. melalui yang bikin reportnya,
melalui wali kelasnya, melalui guru-gurunya, melalui kepala sekolahnya. Itu diberikan ke orang tua kan, diketahui oleh sekolah. Artinya itu sekolah yang salah, bukan cuma satu orang. Mungkin satu orang yang nulis ya, tapi semua Tapi itu diketahui mengabaikan. oleh semua, iya. Pernah terjadi nggak kita sebagai orang tua, kita kan yang 24 jam dengan anak-anak, jadi kadang-kadang saya suka berbangga hati gitu bahwa sebetulnya kita yang lebih mengerti anak-anak kita dibanding siapapun gitu ya, mau itu psikolog yang paling keren sekalipun. Ada nggak kejadian dibalik kita yang mengajarkan mereka? Ya banyak sih ya kadang-kadang. Beneran kan? Iya. Harusnya begini. Misalnya apa nih, kasus-kasus seperti apa? Ya banyak sih ya. Outing. Nah, Kan kita udah bayar pendamping ya. Oh, Pendamping si itu helper satu. gitu. Ya, helper itu kan satu untuk satu. ya. Saya bayar itu untuk Andra. Prakteknya ternyata nggak, kita baru nyadarin gitu setelah sekian lama ternyata prakteknya nggak selalu seperti itu. Keberadaan helper di kelas itu memang bukan hanya untuk Andra saja, tapi pastinya itu akan membantu proses belajar mengajar, karena saya dulu juga punya latar belakang sebagai pengajar dan saya tahu banget ngajar anak-anak itu seperti apa. Sulitnya seperti apa? Nggak mungkin satu helper itu tunnel vision gitu, cuma Iya. ngurus kamera doang, pasti membantu anak-anak yang lain. Dan itu saya rasa nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika outing. Sebentar, jadi si helper ini di kelas bertindak sebagai guru pendamping untuk kesemuanya. Iya, karena Dia nggak mungkin, bukan- karena prakteknya nggak mungkin dia hanya fokus di satu. fokus di kamera saja. Dia membantu. Dimanapun saya yakin nggak akan mungkin itu praktek, pasti ngebantuin anak-anak yang lain. Karena dia juga yang namanya helper, mereka dididiknya juga untuk membantu. Mereka juga nggak mungkin diem kalau Mendiamkan, ngeliat ya. anak yang Iya, butuh bantuan. Oke, lalu kejadian outing? Cuma saya nggak tahu ya masalah dimanfaatkan atau digunakan oleh sekolahnya itu sejauh apa, saya nggak tahu. Nah, kejadian outing itu tiba-tiba kami dikontak harus hadir mendampingi kan pada saat itu. Nah, itu kan jadi pertanyaan, maksudnya tujuannya apa? Fungsi Kita orang tua apa? nanti di sana sebagai apa? Yang dijelaskan waktu itu adalah untuk mendampingi, untuk menjaga ini. Nah, kita jadi nanya lagi, terus kita bayar helper buat apa ya? Nah, kami coba untuk ngejelasin gini, bukannya kami nggak mau, kami mau aja gitu. Cuma masalahnya, Kendra kalau ditungguin Malah jadi rewel. malah jadi rewel. Malah ngusir. Tapi kekeh tuh. Kita coba untuk ngasih tahu itu, dan kenyataannya ya rewel. Dan sampai si helpernya juga bilang kalau nggak ada bapak sama ibu mah Baik-baik aja. Tapi ternyata karena memang ya namanya outing, bawa anak keluar, adrenalinnya beda kan dibandingkan di kelas. Liar tiba-tiba helpernya dipakai untuk yang Tapi lain. nggak fair sebetulnya itu. Sebetulnya sih enggak. Seharusnya itu enggak seperti itu ya. Kalau Dan di itu kelas kan dikemukakan nggak akhirnya pada Pernah. pihak. Nah, apa jawabannya? nggak ada jauh. Nggak ada. Dan saya juga termasuk yang Iya. pernah punya masalah dengan itu gitu. Akhirnya ya Ya sudah lah. sudah. Ya, Yang penting waktu itu intinya kita ngikutin. yang intinya komunikasi sebenarnya. Sekali outing kita datang ngasih untuk ngasih lihat aja. Kalau kita datang rewel. Benar ya. Benar, nggak percaya kan lu? Dan akhirnya nggak Outing pernah. berikutnya nggak pernah ikut lagi gitu. Tapi tertangani nggak kayak Tertangani rasa? banget. Berarti si helper Toh itu fokus. dari zaman waktu preschool, Hmm. playgroup, outing tuh udah berapa kali kita nggak pernah malah sama playgroup tuh nggak boleh ikut. Oh iya, isi malah jadi Nggak ada masalah. Karena kan belajar ya, dia kan nggak selalu Iya. sama kita kan. Intinya dia juga harus menyesuaikan dengan keadaan. Betul, betul. Cuma saya sih ada juga gitu, maksudnya pernah ada kejadian yang tidak mengenakan juga. Ya. Tentang outing ya, berarti Adit dengan Rina berdiskusi lah ya, berkomunikasi dengan pihak sekolah bahwa harusnya gini nih, harusnya gini. Kalau untuk hal lain ada, maksudnya yang malah kita gitu yang mengajarkan pada mereka.
Mungkin itu adik maksudnya pengalaman kita waktu TK ya. Kalau SD sih saya Nah, lebih kondusif. tapi saya ada masuk SD kan tahun lalu pas pandemi masuk SD. Sebenarnya bukan ngasih tahu cara ya, tapi proses. Ini lebih ke proses. Ya. Waktu itu saya nyaranin ngajak SD. Walaupun sekolahnya sama, tapi kan struktur organisasinya beda, Beda, ya. sistemnya juga beda. Waktu itu karena saya tahu ini bukan hanya karena pandemi aja, tapi akan jauh lebih baik kalau memang prosesnya seperti ini gitu semuanya. Jadi saya ngajak, yuk sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, kita duduk bareng yang dari SD, tim GPK-nya, psikolognya, wali kelasnya, terus seandainya waktu itu kalau face to face helpernya, terus kita duduk bareng mengajak yang dari TK juga, karena kebetulan satu sekolah dan cuma nyebrang doang, saya rasa nggak akan jadi repot ya gitu ya, wali kelas TK-nya, kalau perlu helper TK-nya, psikologi TK-nya, sama terapis-terapisnya Kendra di luar sekolah. Kita duduk bareng, kita bikin program bareng-bareng. Biar nyambung ya. Biar nyambung. Karena memang harus berkesinambungan Iya. dalam program itu. Kan yang tahu Kendra lebih dari itu kan selain orang tua, terapisnya selama ini Iya. udah jadi terapisnya sama sekolah sebelumnya. Mereka yang tahu banget kan, maksudnya yang ada di atas kertas apa sih kesehariannya yang tahu, wali kelas, helper, dan psikolog. Lalu Tidak pernah terjadi sampai semester 2 udah setengah jalan, udah mau lulus kelas 1 baru terjadi. oh sudah dilaksanakan jadi. Iya, tapi saya ngedorongnya kan dari sebelum semester 1 mulai. Baru terlaksananya semester 2 udah mau beres. Karena pada saat pelaksanaannya pun awal-awal semester 1 kan masih baru pandemi. Jadi belum ada program. Nah, setelah berapa bulan itu baru mulai ada tuh yang datang ke rumah seminggu 2 kali. Tapi kita bisa melihat ya dari situ sekolah programnya itu nggak kurang kuat. Maksudnya programnya ada tapi tidak didasari dari progres Kendra selama ini seperti apa. Jadi seolah-olah jadi ini programnya ya seadanya seperti itu. Dan ketika akhirnya saya jadi inisiatif karena di sekolah nggak pernah ada inisiatif untuk bisa bikin program yang lebih berkesinambungan, saya inisiatif sendiri. Saya jadi datang ke terapis bicaranya kayak ngasih lihat nih program di sekolah seperti ini, ketawa gitu. Tertinggal jauh gitu. Waduh, ini mah apa yang saya ajarin dari 2 tahun yang lalu. Oh. Jadi contohnya ya, sekolah masih ngajarin 1 sampai 10, sedangkan terapis bicara udah ngajarin sampai 30. Dari hal sekecil itu pun gitu kan sayang banget gitu. Buang-buang waktu. Ya. Padahal kalau kita bisa dari awal sekolah sepakat untuk duduk bareng, kita bikin program yang komprehensif. Apakah tidak dilakukan semacam evaluasi itu setiap jangka waktu berapa bulan sekali kok evaluasi? Evaluasi ada, dan itu selalu jadi masukan yang saya mau kasih, tapi itu ya baru terlaksananya semester 2. Evaluasi itu dikerjakan oleh siapa? Gabungan ya, GPK, Ada GPK. psikolog sama wali kelas. Tapi saya rasa ini juga pandemi juga Ya. dampak ya Oh iya sama. ke sistem sekolah ya, ketidaksiapan mereka pasti kewalahan. Jadi ya tidak menyalahkan sih, cuman disayangkan. Dan tadinya berharap masuk kelas 2 ada perubahan yang lebih signifikan, ternyata nggak ada. Akhirnya kami memutuskan untuk mengeluarkan sementara. Oke, kita lanjutkan sesaat lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Tadi terakhir kita bicara tentang anak-anak kita yang sekolah di sekolah inklusi. Saya pengen tahu, tadi Adit menceritakan bahwa Adit dan Rani memutuskan untuk memberhentikan sekolah Kendra dari sekolah tersebut ya. Sebelum Adit saya tanya Rina dulu. Sekarang Syakil bersekolah di sekolah inklusi itu dengan segala macam
kekurangan dan kelebihannya lah ya, suka dukanya juga sebagai ibu. Apakah Rina akan memutuskan tetap bersekolah di situ? Kalau saya sih mungkin karena beda ya dengan Adit ya, istilahnya ada keadaannya ya, keadaan kalau Syakil kan sudah besar ya, maksudnya sudah lumayan besar dan sudah mau mengikuti lah gitu ya. Kalau misalnya walaupun sekarang ya dimanapun sekolah dengan keadaan sekarang ini pasti semua akan kewalahan ya, dan tidak mendapatkan feedback yang bagus juga gitu, karena ya itu tadi kebutuhan mereka itu kan adalah nggak cuma melihat tayangan aja gitu. Iya. Cuma untuk saat ini sih selama anak saya sekarang Zoom juga dia ngikutin, dia senang aja gitu kan. Ya minimal saya bilang bahwa dia tahu bahwa dia harus sekolah gitu. Itu dia harus mengerjakan PR dan lain-lain, karena mungkin karena ya itu ya perbedaannya, karena Syakil udah agak besar nih dan maksudnya dia sudah mau nih sekolah. Mungkin kalau misalnya dia memang istilahnya sama sekali nggak bisa ngikutin ya, maksudnya nggak ngikutin misalnya nggak mau gitu, mungkin saya juga akan mencari alternatif lain, karena dia kan memang tetap harus stimulasi kan gitu bagaimanapun gitu. Kalau saya sih Syakil masih sekolah, masih belajar, masih seperti biasa, cuman bedanya ya ini dia nggak pergi ke sekolah. Mungkin yang ngebedain secara signifikan juga karena Syakil dari kelas 1 ke kelas 2, Hendra dari TK ke kelas 1 SD. Itu kan perubahan dari TK ke perubahannya. SD kan cukup signifikan. Dia Jadi kan tiba-tiba tidak pernah merasakan Iya. environment sekolah SD seperti apa. Udah tiba-tiba harus Zoom. Zoom, ya. Kitanya yang juga kebingungan, anaknya apalagi. Iya. Itu sih yang dirasa. Jadi Perubahan tuh apa yang membuat Adit memutuskan untuk kayak Andra udah di sekolah aja deh? Yang satu tadi ya, yang masalah dari program yang maksudnya nggak berkesinambungan lah. Kita nggak punya kejelasan programnya seperti apa. Dan dari yang diberikan juga kan selama ini kayak seolah-olah ya ini mah yang didapat udah pernah selama ini juga udah dikasih sama terapis bicaranya Diandra dan terapis okupasi. Kasarnya kenapa nggak ya udah terapi bicaranya itu tambahin, kalau hanya cuma sekedar ngejar sertifikat dan juga yang lainnya juga, karena saya berpikir walaupun sekolah sekarang udah sedikit-sedikit mulai face to face, tapi belum semuanya. Kalau nanti suatu saat semuanya mau masuk sekolah lagi, pasti akan banyak yang berubah. Mungkin ya sekarang kita tarik mundur dulu untuk kita juga refleksi sebagai orang tua, rencananya ke depannya mau seperti apa. Sejujurnya belum tahu sekarang apakah homeschooling, apakah nanti nunggu tahun depan kalau kondisi membaik masuk sekolah lagi, kita belum tahu sejujurnya. Sekarang kita masih coba cari-cari ya, eksplorasi kemungkinan lain. Ada yang terlewat tadi, kita belum bahas kurikulum sekolah nih. Nanti habis ini ya, mundur lagi. Sesaat lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Kita lanjutkan pembahasan yang tadi yang terlewat nih. Saya mau bahas tentang kurikulum yang sebetulnya saya juga agak tidak terlalu cocok dengan kurikulum itu. Saya mau tanya, kurikulum apa yang dipakai di sekolah anak-anak Adit dan Rina? Mengikuti kurikulum yang mana gitu? Kalau anak saya kurikulum yang kurtikulas. oh enggak. Tapi kayaknya memang mereka semua sekolah mau swasta negeri harus ngikutin itu. Oh enggak, anaknya Mona tidak mengikuti kurikulum itu sekolahnya. Saya baru tahu. Jadi sekarang abang SMA suruh belajar fisika, belajar kimia, nggak akan masuk, nggak akan bisa. Jadi sebetulnya kalau memang kita pemerintah ingin mempersiapkan
infrastruktur dan segala macamnya gitu ya, dengan instrumen-instrumennya, kayaknya mungkin kalau disabilitasnya rungu atau netra itu mungkin masih bisa mengikuti. Kalau disabilitasnya intelektual, dia sudah tidak akan bisa ikut kurtilas. Anak saya kurtilas soalnya. Aduh, jangankan anak Iya, yang reguler aja boro-boro. kimia, fisika ya Iya. nggak semua orang ini Maksudnya kan, perdebatan matematik, kurikulum apa. itu kan Yang untuk reguler aja, reguler ya, itu ya, masih apalagi buat ABK. nggak Jadi- beres sampai sekarang. Jadi PR pemerintah itu lebih banyak ya untuk disabilitas karena kurikulumnya harus berbeda-beda gitu. Dan maksudnya juga itu satu ya, Hmm. masalah tailor needs Ya. sesuai dengan Ya. kebutuhan masing-masing individu. Artinya setiap anak punya, walaupun mereka Kebutuhan yang reguler berbeda. bukan artinya semua orang Ya. punya kebutuhan sama loh. Iya, iya. Orang yang nggak bisa matematika dianggap Bodoh. bodoh. Kita kan diajarkannya seperti itu. Maksudnya struktur sosial yang tercipta tuh seperti itu. Dan otomatis sekolah juga banyak perannya di situ. Dipermasalahkan ketika nilai matematikanya di bawah 5 atau di bawah 6. Padahal mungkin pada suatu hari si anaknya akan jadi filsafat Iya. terkenal Nah, yang tidak membutuhkan, yang tidak terlalu membutuhkan ilmu matematika. itu terjadi di anak saya soalnya. Ya. Nalar angkanya dia 0%. Dan itu kan mungkin sekarang kita udah mulai sedikit shift ya, bergeser indikasi, tapi belum banyak, Belum. banyak, sedikit, dan hanya segelintir orang saja itu. Mungkin indikator yang paling gampang dilihat adalah menghapus UN. Itu dihapus karena itu kan perdebatan UN itu udah berapa tahun. Tapi ini ada yang berubah lagi loh tentang UN. Mengapa diadakan asesmen nasional? Iya. Karena Itu kan menggantikan. pemerintah ingin membuat lagi UN gaya baru. Itu Iya. baru saya baca. Saya bilang Standar threshold gitu. Iya, 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 iya. Tapi ya maksudnya yang itu kan di high levelnya lah. Di sini mah enggak ya? Yang di lapangannya artinya guru-gurunya, pelaksana-pelaksananya itu kan nggak terlalu banyak yang berubah. Untuk di sekolah Kiandra dan Syakil ini anak-anak ABK tetap ikut UN waktu itu. Saya sih nggak tahu ya, karena masih 4, kelas 4 ya. Karena anak saya ikut UN. Oh, dari SD. SD dan Seharusnya SMP. sih kelihatannya sih kalau dari programnya ya kayaknya ikut. Karena punya nomor dari Diknas kan, berarti harus ikut. Iya harus sih. Dan pakai helper. Jadi yang mengerjakan siapa? Nah kita nggak tahu. Anak saya ikut, anak saya sudah punya ijazah SMP kan. Dan sekarang kalau kita tanya dia tentang matematik, fisika, kelas 3 SMA ya boro-boro. Jadi sebetulnya programnya juga nggak memberikan manfaat sebetulnya. Cuman Secara akademik. ya, cuman dia bersekolah. Lalu ada program-program tambahan di luar kurtilas itu yang memang life skill ya. Jadi akhirnya saya juga, dia nggak mau ngerjain matematik ya memang dia nggak bisa ya sudah. Gitu. Asal dia ikut belajar memasak, belajar. Jadi kan cuman Ya. gitu ya akhirnya. Padahal sebetulnya bisa digali lebih dalam lah itu. Ya. Dengan kurikulum yang tepat dan sesuai dengan tiap-tiap anak. Tapi kebayangnya, pertama pemerintah akan banyak PR dan kedua biaya yang dibebankan kepada orang tua akan lebih besar lagi. Nggak bisa gratis itu, karena berbeda tiap orang kan. Ya. Dan Dan apa sih? sebenarnya kan ada ya swasta yang udah melakukan kurikulum yang lebih inovatif. Iya. Dan hasilnya juga bisa lebih efektif. Tapi kan itu hanya 1-2 dan hal sekali. Mahal banget. Dan Iya. Nggak semua orang bisa kan? Iya. kembali lagi ke permasalahan konteks di awal gitu. Kalau kita mau sesuatu yang sustainable, ya harus mau nggak mau harus masuk ke sistem negara. Oke. Masalahnya kita mau memperjuangkan hak anak kita doang atau kesejahteraan anak-anak Down syndrome secara keseluruhan. Itu kan PR-nya bukan buat kita doang ya, tapi yang harus dipikirkan bareng-bareng. Dan saya rasa teman-teman dari kelompok disabilitas lain juga punya masalah yang Oh iya, sama. luar biasa. Saya kebetulan dekat dengan satu komunitas tunanetra. Dari masalah dengan Kemensosnya, dengan Kemendikbudnya saya sering dengar dan ya banyak banget lah dan itu rumit gitu.
benangnya tuh harus betul-betul ditarik satu-satu ya, nggak semudah itu. Memang tidak semudah itu, tapi ya tugas kita lah untuk membawa perubahan, betul. Iya. Kalau mau egois mah bisa aja egois. Iya. Mikirin anak. Pokoknya anak gue maju aja udah ya. Tapi kan kayaknya seru juga ya kalau ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua anak Down syndrome pada demo. Terus ke jalan. Kayaknya belum pernah. Kita pernah apa ya? Kita demo aja yuk anak-anak Down syndrome, terus siapa ya yang ngomong gitu ya? Kayaknya belum pernah deh. Lucu Belum banget. pernah lihat. Lucu ya. Lucu banget. Maksudnya Demo yang bagus, yang keren gitu. Maksudnya saya kan kerja di bidang hal yang bersinggungan sama advokasi, Iya. sama demo dan protes, menguji undang-undang. Tapi kan isu yang saya bawa itu kan isu yang sangat tidak diterima di Indonesia ya, isu penggunaan narkoba, isu HIV yang banyak kaitannya sama kelompok-kelompok yang nggak diterima. Marginal banget Nah, gitu ya. jadi penerimaan masyarakat juga akan sangat beragam. Iya. Nah, kalau kita bawa isu tentang Down syndrome, apalagi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, saya yakin untuk bisa dapetin buy-in ya, untuk Iya. membeli support dari masyarakat tanpa kita harus ngelobi, tanpa kita harus kampanye besar-besaran. Udah. Kita tunggu gebrakan Adit. Seru nih kayaknya. Oke, I'm in. Kita istirahat sejenak, kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Kita lanjut lagi cerita-cerita kita di tempat bercerita Mona dan Reni. Sekarang ini hal yang selalu saya tanyakan kepada tamu-tamu yang hadir di tempat bercerita Mona dan Reni. Kalau saya tanya keresahan mah banyak banget pasti, aduh resah terus kita hidupnya kan. Tapi apa, Rina, apa keresahan yang paling mendasar lah tentang anak-anak kita Down syndrome saja khususnya? Sekarang kan dia SD ya. Saya maksudnya SD, dia kan akan masuk SMP ya. Itu yang saya masih dulu kayaknya masuk dari TK masuk SD, dari SD mau SMP. Saya masih harus lagi, waduh dia nanti SMP cari sekolah kemana ya gitu loh. Ini Loh, pas kan ada di situ kan? ya ada, tapi kan istilahnya gini, siap nggak? Sudah adakah anak disabilitas yang bersekolah di SMP tersebut? Ada. Tapi setahu saya SMP dan SMA-nya itu tidak Kurang. mempromosikan sebagai sekolah inklusif, inklusif, tapi mereka menerima. Terus saya tanya gitu, jadi tidak ditangani baik. tidak ditangani. Terus kalau SMP istilahnya dia pasti tetap akan mengejar akademik lah, pasti kan, Oh, pasti, kan iya. gitu. Sementara kan bukan di situ gitu loh. Jadi ya lebih pada life skill, Iya. kemudian apa yang itu yang mereka butuhkan tuh vokasional gitu ya, maksudnya pelatihan apa nih gitu. Gimana kalau kita yang harus bikin itu? Jadi harusnya Iya, maksudnya harus. karena udah ketahuan ya gitu, akademik mah kita kejarnya setengah mati ya. Nggak akan bisa lah ya, bukan pesimis tapi memang Iya, kenyataannya gitu. begitu. Maksudnya kita kan realistis ya, Iya. realistis gitu. Bukan mengecilkan orang tua nggak bisa, ya mungkin ada yang bisa ya. Ya. Cuman kita yang nggak di situ sebenarnya. Kita lebih pada life skill lah, jangan. Dia kan nggak apa-apa lah, nggak bisa matematika, tapi dia bisa mandiri. Oh iya, anak reguler juga itu yang lagi di atas tuh nggak bisa matematika sama sekali. Bayar joki kalau ujian juga. Dari perusahaan saya gitu, cari sekolah gitu. Untuk SMP. Adit apa keresahannya? Di saat anaknya nggak sekolah sekarang. Sekarang masih udah datang lagi, aduh nanti SMP gimana? Gitu. Mungkin kalau saya melihatnya lebih panjang. Maksudnya sekolah satu hal gitu, tapi kan Ya, nggak- banyak hal lain. Ya. maksudnya apa yang dibangun di usia dini ini untuk mempersiapkan. Iya, dasarnya kan Dasarnya ini ya. kan dari situ. Dasarnya di situ. Sedangkan kita di dasarnya aja masih sangat kewalahan, nggak punya tujuan yang jelas, tidak ada sistem yang mensupport. Lalu pertanyaan terbesar adalah setelah sekolah selesai Mau apa? Ini PR saya. Dia sudah kelas 3 SMP. Mau apa? Mau apa? Mau kerja? Mau kuliah? Kuliah ada yang menerima, ada, tapi itu juga
tertatih-tatih Ya, kok maksudnya anak-anak kita. untuk apa gitu kan ekspektasinya. Iya. Kalau cuma sekedar untuk berkegiatan oke ya, tapi jangan ada ekspektasi apa-apa gitu kan. Tapi kita nggak menggeneralisir. Iya. Ada anak-anak Down syndrome yang Bisa. ada. Bisa. Tapi itu hanya satu dua. Mungkin yang mozaik kah atau yang memang Dan peran orang tuanya Ya. pasti luar biasa. Ya. Dan itu juga kan biayanya juga ya kita Oh. juga harus maksudnya pikirkan itu kan gitu. Iya, Yang kemampuan ya. iya. Lalu kalau nggak kuliah kerja Mau ngapain? Kerja apa? kerja. Mungkin kalau yang orang tuanya punya usaha bisa bantu ya. Ya itu akhirnya sangat dilematis Kalau yang ya. nggak punya, Gimana? gimana? Yang ngurus siapa di rumah? Kan kadang banyak juga orang tua yang bilang, oh kok nggak ada perusahaan-perusahaan yang mau terima anak Down syndrome. Tapi orang tuanya juga tidak menyiapkan, Iya. ya kan? Siap enggak? Siap nggak? Berarti apa yang akan kita buat gitu ya? Topik podcast baru. Mempersiapkan anak-anak Down syndrome setelah sekolah ya? Iya. Ya, berarti ya. Sekolah satu hal, nanti setelah sekolah mau apa begitu. Nanti bulan depan kita undang lagi Adit dan Dena, ini kayaknya akan gini aja deh. Kita bikin seri aja lah tiap bulannya. Ya, nggak apa-apa. Keren. Tapi Jadi kalau bisa, ini masih ngerekam. masih nggak apa-apa. Ya kalau bisa, maksudnya ada tambahan pembicara. Mungkin yang Dari yang ahli. bisa ahli atau orang tua yang punya pengalaman di topik. Soalnya kan kalau pengalaman kerja kita bertiga nggak ada. Kita nggak ada. nggak punya. Oke. Nanti kita cari ya. Lu tau lah pasti siapa yang udah kerja. Atau enggak kalau misalkan mau sekalian, kalau mau jadi lebih serius ya. Misalkan orang dari perusahaan. Iya. Yang Boleh. Biar Oh, kita yang akan sekalian- kita kerja sama itu kita Biar bicarakan waktu kita itu. sekalian manfaatin bukan cuma untuk talk show aja, tapi Iya. jalin Dan nanti hubungan. ada jejak digital. Lu waktu itu ngomong gini. Atau di snacker kalau mau. Iya. Boleh. Nanti Sebenarnya kita di snacker pikirkan punya program. untuk bulan depan. Jalan nggak? Nggak ada yang ngawasin. Kita Kitanya nggak pernah bisa gitu. manfaatin. Kita nggak bisa gitu bikin lembaga independen yang untuk memang sebagai apa ya? Pengawas. Ya seharusnya nggak perlu bikin lembaga baru. Seharusnya kalau Kita dari organisasi, dari komunitas. si potatsnya menentukan kita mau jadi watchdog, Iya. bikin strategi program kerja, tinggal jalan. Saya mau tanya gini lagi. Satu hal yang penting. Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Yang mendesak. Yang mendesak, Secara skala prioritas ya tentunya. saya rasa sekarang yang harus kita lakukan itu adalah kita menjalin hubungan ya sama duty bearer, sama Iya. sama yang punya tanggung jawab. Hmm. Artinya di sini konteksnya pendidikan dan dinas pendidikan. Yang bisa kita lakukan adalah kita lihat peta sebarannya. Ya, kita ngomongin kota Bandung aja. Kita Iya. lihat peta sebaran berapa banyak sekolah inklusi yang ada di kota Bandung. Nah, lalu kita lihat apa aja yang udah dilakukan. Kita bisa lakukan assessment kalau belum pernah atau mungkin sudah pernah. Misalkan di-assess dari jumlah SDM di setiap sekolah itu seberapa banyak, infrastrukturnya seperti apa. Maksudnya apakah ada infrastruktur kan bisa dilihat juga. Satu kelas isinya berapa anak? Sekolah negeri itu kan lumayan banyak di sini. Oh, sekarang tidak. Sekarang nggak? Saya nggak tahu Sekarang maksudnya. ada batasan. Tapi Ada batasan 30. Dulu 45. Iya, zaman bisa gua sampai juga 3 waktu- orang kan satu. Iya. Kasihan ya zaman kita ya. Infrastrukturnya kita lihat, lalu kurikulumnya kita lihat. Kita bisa lihat apakah itu udah pernah dinilai, apakah ada hasilnya apa. Soalnya kalau udah itu assessment itu udah dilakukan, kita bisa lihat gapnya ada di mana. Kalau misalnya Ya. ternyata gapnya adalah SDM, Harus kita lakukan apa untuk mengembangkan baru SDM kita bisa ini gitu pikirin ya. gitu, apa yang bisa dilakukan. Apakah kita mau bikin pelatihan kepada SDM yang sudah ada atau menambah SDM baru atau apa. Dan itu belum tahu ya gitu, seperti apa program. Tapi ini kita masalah ini tuh kita bicara jangka panjang berarti. Oh iya, ini nggak akan selesai Iya. 1 tahun 2 tahun. Kalau yang di depan mata apa deh? Di depan mata. Yang minggu depan juga kita bisa lakukan gitu.
sebenarnya kalau di depan mata ya, kalau kita mau mikir sesuatu yang lebih sistematis, kita bisa lakukan hal yang sama. Tapi kenapa saya dorongnya tetap harus ke duty bearers, harus ke pemerintah, karena kita di sustainability. Ya. Kalau ke swasta mah besok juga bisa jalan, tapi ya cuma satu itu doang. Ya. Masalahnya siapa? Berapa banyak orang yang bisa mengakses sekolah swasta? Nah, kita lakukan cara yang sama, tapi kita pilih sekolah-sekolah yang bisa jadi pilot. Percontohan. Ya. Kita fokus, misalkan kita ambil 3 sekolah negeri SD lah kan. Kita fokus di situ aja selama 1 tahun ke depan. Kalau misalkan hasilnya bagus, itu kan bisa jadi case bagus gitu untuk kita advokasi ke pemerintah, ke DPR, ke orang-orang yang mengambil keputusan untuk pastiin ada uang untuk pengembangan ini. Jadi ekspansi dan scale up dari 3 sekolah ini yang udah jadi percontohan. Dampaknya seperti ini, hasilnya seperti ini. Ya itu maksudnya kita kalau mau ngomongin sustainability ya kita harus bisa cipta itu, bukan cuma sekedar teriak itu. Kayaknya ini lebih mungkin dilakukan ya. Maksudnya lebih mudah daripada yang kita harus bikin pemetaan dulu, itu jangka panjang banget gitu. Iya. Karena ya jangka panjang memang perlu, tapi kita juga perlu banget gitu yang dilakukan secepat mungkin. Kita tunggu, Adit udah janji mau bikin gebrakan Januari. Sepertinya harus kita ganti ketua yang baru di Tajeng gitu. Kita nggak pernah punya ketua bapak-bapak. Adit bapak-bapak bukan mas-mas. Nah, berarti kita apa ya? Aduh, keresahannya kalau mau cerita tentang keresahan itu banyak sekali ya. Belum lagi di dunia kesehatan, belum lagi di dunia yang lain gitu. Tadi Rina cerita sempat, anak-anak disabilitas itu pada saat mereka bersekolah adalah di bawah Kemendiknas. Ya. Tapi setelah selesai sekolah, mereka ada di bawah Kemensos. Sementara program Kemendiknas dengan Kemensos itu Disebut ya, Kemendikbud. Namanya apa sih Bud itu sekarang? Kemendikbud. Kemendikbud. Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, Kemendikbud. program Kemendikbud dengan Kemensos itu kadang-kadang nggak nyambung. Ya nggak ada transisinya. nggak Iya. ada. Transisi. Jadi dari Ada sekolah transisi. sampai ke ini teh blank aja gitu. Ya. Ya, kembali lagi ini menjadi tugas orang tua. Karena kalau bukan kita, saya selalu bilang kalau bukan orang tua siapa lagi yang bergerak. Kita selalu lihat ya di disabilitas manapun itu yang berperan itu siapa? Iya. Orang tua. Siapa yang menang olimpiade di sana di sini, siapa yang pendukung terbesarnya, the biggest supporternya ya orang tua gitu ya. Nah, ada yang mau disampaikan lagi mungkin pesan untuk siapa tahu ada yang nonton, oh dari Dinsos, dari RDM itu rutin nonton podcast ini. Mungkin ini Jadi ya. silahkan kalau untuk disampaikan untuk terakhir, punten ibu-ibu, bapak-bapak dari Secara konseptual dulu ya, maksudnya konsep orang dengan disabilitas di Indonesia dan mungkin juga di negara lain saya kurang paham ya karena nggak terlalu mendalami permasalahan ini. Tapi di Indonesia yang saya lihat itu nanti pasti saya akan coba bedah juga ya aturan-aturan yang ada di Kementerian Sosial seperti apa, definisinya seperti apa. Tapi yang saya tangkap ini selama ini itu jadi kesannya itu kayak bukan pendefinisian disabilitas ini dilihat tidak dari kacamata empowerment. Empowerment itu kan pemberdayaan. Iya. Artinya kalau orang berdaya itu dia punya hak dan dia bisa menentukan dan apa dia bisa yang menentukan dia haknya sendiri. Nah, disabilitas memang kita melihat banyak keterbatasan, tapi kalau tidak dilihat dari kacamata empowerment, akan selamanya kelompok-kelompok yang berada di kategori populasi disabilitas ini akan menjadi nomor 2 kan. Karena seolah-olah ini harus diasuh, seolah-olah ini harus dilindungi. Yang dilindungi itu semua warga Indonesia. Bukan hanya bukan kelompok disabilitas saja. tertentu ya. Harus dilihat dari kacamata empowerment, di mana mereka itu orang yang memiliki disabilitas ya, tapi mereka juga punya hak dan mereka juga punya kemampuan untuk menentukan keputusan untuk hidupnya sendiri dan mereka juga harus diberi uang untuk mengambil keputusan itu. Artinya mereka selama ini harus diambilkan keputusannya. Kacamatanya harus dari situ dulu.
Jadi bukan sekedar kelompok yang harus mendapatkan bantuan. Ya, selama ini hanya bantuan saja ya. Kita harus melihat mereka adalah individu yang punya hak. Bukan yang dikasihani gitu ya. Tuh, ibu-ibu, bapak-bapak dari lembaga manapun, Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, sama banyak masih banyak yang banget harus emang. kita bicarakan. Dan bukan nyalahin, tapi memang Iya. ini belum Iya. sering diobrolkan ya. Mungkin dari kelompok disabilitas lain ada banyak nih yang Iya, iya. melakukan advokasi Pak, kayak kelompok-kelompok tunarungu, Iya. Mungkin ini juga karena ketidaktahuan, ya, ketidakpahaman. Ya, kembali kita harus buka dialog-dialog itu supaya mereka bisa mengerti dan kita juga lebih bisa mengerti gitu ya kapasitas mereka gitu. Aduh, terima kasih sekali Adit, Rina, ini diskusi yang yang pernah gitu kalau buat saya, karena biasanya tamu-tamu di Mona dan Reni itu kan hahihi ya, oh ini saya agak gimana gitu. Tapi terima kasih sekali, kita nanti akan bikin series lah ya untuk membahas satu-satu seperti kata Adit dan Rina tadi. Nanti kita undang yang lainnya gitu ya dari pihak-pihak yang terkait gitu. Akibatnya kalau ngajak aktivis HIV. Jadi spiritnya itu ini menggebu-gebu gitu. Tapi luar biasa Adit, Rina juga, kita harus tetap bekerja sama dengan lembaga manapun gitu ya, dengan pihak manapun untuk kemajuan anak-anak kita. Nah, sahabat Mona dan Reni, jangan lupa juga follow Instagram kami di @tempatbercerita_Mona Reni. Juga kalau misalnya ada yang udah nonton dan ingin memberikan masukan tentang apa yang tadi kita bicarakan, oh ternyata Bapak atau Ibu dari lembaga mana gitu ingin membantu, oh terima kasih sekali. Kami bisa dikontak di telepon atau WA 0813 2035 0013. Dan untuk YouTube-nya Tempat Bercerita Mona dan Reni, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kita pasti balas semua komennya di Tempat Bercerita Mona dan Reni. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya notifikasinya nyala tuh setiap kita tayang di setiap hari Sabtu. Sekali lagi terima kasih Adit, terima kasih Rina. Jangan bosen nanti diundang lagi, mudah-mudahan sahabat Mona Reni juga nggak akan bosen melihat mereka berdua karena ini jerok. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.